Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati semuanya, anak-anakku sekalian yang sekarang sudah di rumah. Mari buka kitab Arba'un An-Nawawiyah, hadis yang ke-17 ya. Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al hadisu as-sabi'a asyara utawi hadis kang kaping 17 iku umumul ihsani, umume pira-pira umumul ihsani iku umume kebagusan. Hadis yang ke-17 ini menjelaskan tentang umumnya kebagusan. An Abi Ya'la, saking Abi Ya'la, Syaddad ibni Ausin radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kolang ndika sapa Rasul, ngendikane ngene, innallaha sak temene Gusti Allah iku kataba, iku mewajibaken sapa Allah, mewajibaken al-ihsana ing gawe kebagusan. Gawe kebagusane mau ala kulli syai'in ing atase saben suwiji-wiji. Faidha qataltum, nalikane padha mateni sapa sira kabeh, fa ahsinu mongko bagusaken sapa sira kabeh, bagusaken al-qitlata ing mateni. Wa idza dabahtum, lan nalikane nyembelih sapa sira kabeh, fa ahsinu ya mongko bagusaken sapa sira kabeh, bagusaken adzabhata ing sesembelian. Wal yuhidda, lan becik nglandhepaken sapa ahadukum salah sijine sira kabeh, nglandhepaken syafrotahu ing pucuk gamane utawa pesone ahadukum, wal yurih, lan becik bagusaken utawa nyenengaken sapa ahadukum dzabihatahu ing sembelihane ahadukum. Rawa nyritakaken ing hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Ini hadis yang ke-17 menjelaskan tentang kita untuk berbuat ihsan, berbuat kebagusan atau kebaikan. Jadi ihsan itu dari masdar lafadz ahsana yuhsinu ihsanan ya. Yang dimaksud dengan ihsan ini membuat kebaikan menurut syarat secara umum ya. Apapun yang kita lakukan ini harus baik. Diceritakan dari Abi Ya'la Syaddad ibni Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk berbuat kebaikan terhadap tiap-tiap sesuatu. Kita bekerja ya yang baik, berbicara pun juga yang baik. Apalagi ini pasti ada maf'ul bihnya, artinya ada perkara yang dikerjakannya.
ini harus kita buat ihsan. Sehingga kalau kita buat ihsan, sebagaimana hadis selanjutnya, faida qataltum fa ahsinu al-qitlata. Kalau Anda itu mamanya membunuh sesuatu, ya maka harus dibaguskan dalam cara membunuhnya. Contoh, wa idza dzabhtum fa ahsinu adzabhata. Ketika Anda sekalian itu menyembelih, ya maka baguskanlah dalam menyembelih itu. Nah, bagaimana? Wal yuhidda ahadukum safratahu. Maka pucuk dari pisau atau dari yang lain, dalam arti pisau atau bahasa Jawanya ya, parang, bendu ya, ini harus betul-betul landepkan, harus dilancipkan, harus betul-betul safrohnya ini adalah landep. Dan kemudian wal yurid dabihatahu, menyenangkan juga kepada yang disembelih itu. Contoh umpamanya menyembelih ayam. Nah, ini supaya yang disembelih ini juga merasa enak, merasa nikmat. Kita membaca dengan bismillah sesuai dengan syarat. Kemudian kita sembelih dengan pisau yang tajam, sehingga ketika menyembelih itu tidak ada rasa satu sama yang lain, baik yang menyembelih maupun yang hewan disembelih ini merasa nikmat, merasa senang. Bahasanya itu wal yurih, artinya menyenangkan terhadap apa yang disembelih ini, baik itu hewan, contohnya umpamanya kerbau, sapi, kambing, ayam ya, burung ya. Ini ketika menyembelih ini supaya pisaunya ini harus tajam, harus bagus, sehingga yang disembelih pun juga merasa nikmat. Kita pun merasa menyembelih juga merasa tidak ada kekualahan, tidak ada rasa mengeluarkan tenaga yang banyak, karena dengan adanya pisau yang sangat tajam tersebut. Nah, ini kalau kita petik dari hadis ini bahwasanya kita dengan siapapun, dengan apapun, kita harus berbuat ihsan. Ya, kita sesama manusia, sesama hewan, sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala, kita harus berbuat yang baik. Ini diibaratkan atau dicontohkan dalam hal ini adalah menyembelih hewan. Nah, ini berarti satu sama yang lain ini adalah saling menguntungkan ya. Yang satunya juga tidak menggunakan tenaga yang begitu kuat, yang menyembelih, yang disembelih pun juga merasa nikmat kalau dia lagi dengan sesembelihan yang begitu menyenangkan. Kalau kita lihat bahwasanya dari hadis tersebut, kita berbuat ihsan itu adalah wajib. Maka dalam surat An-Nahl ayat 90 diterangkan bahwasanya innallaha bi amri, bahwasanya innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah itu memerintahkan kita untuk adil, kemudian untuk berbuat baik. Kemudian juga surat Al-Baqarah ayat 195 disebutkan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Baguskanlah Anda sekalian, berbuatlah bagus Anda sekalian, karena Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyenangi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya. Ini dari
ayat Al-Quran ini, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, kemudian wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, ini adalah ayat dalam kalam ilahi, ya, daunnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat adil dan ihsan. Adil itu maknanya banyak, akan tetapi yang dimaksud di sini itu adalah harus tidak memberat sebelahkan antara satu dengan yang lain. Kemudian juga selalu berbuat ihsan. Kemudian Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik. Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah menyenangi terhadap orang-orang yang berbuat baik. Kalau kita ketahui bahwasanya al-ihsan fil qatli, ya, jadi berbuat baik untuk dalam membunuh, ya, itu bagaimana cara kita itu membuat yang baik dalam membunuh dengan alat yang sudah tajam, ya. Sehingga kalau kita itu menyembelih dengan alat yang tajam yang sudah ditajamkan, maka ini akan sama-sama merasa nikmat. Kalau umpamanya ayam pun ketika disembelih dengan pisau yang tajam, yang bagus, maka dia pun bisa berbicara, dan kita mengerti pembicaraan ayam tersebut akan mengucapkan alhamdulillah. Ya, terima kasih. Kembali lagi hadis yang ke-17 ini, kita disuruh untuk berbuat ihsan, berbuat yang baik dengan segala makhluknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Supaya kita tidak mau berbuat, artinya kita kalau mau berbuat jelek, berbuat kurang bagus, itu ingat dengan hadis ini, enggak jadi berbuat jelek, ya. Kita akan selalu diusahakan untuk selalu berbuat baik, karena bagaimanapun Islam itu adalah dari kata-kata salimah yang bermakna adalah selamat. Jadi Islam mengajarkan kebagusan, mengajarkan kebaikan, sebagaimana yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW, bahwasanya Rasul itu adalah sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tuladan untuk hal yang baik. Nah, ini kalau kita sudah mengetahui hal itu, ya fa insyaallah, ya, kita yang asalnya kurang bagus, ya, ditingkatkan untuk menjadi level yang bagus ditingkatkan lagi level yang sangat bagus dan lebih bagus. Terima kasih dari hadis ini, semoga bermanfaat dan berkah kepada kita semuanya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.